Dan langsung saja kita akan saksikan bersama Radit Overkill dan Om Wawa. Terima kasih banyak Nevin, dan kita akan menjadi saksi untuk siapa tim Indonesia yang akan menuju semifinal dari MWI 2026. Karena kedua tim yang bertanding di quarter final ini, keduanya berasal dari Indonesia. Satu harus gugur dan satu akan memperjuangkan asa Indonesia ke kejayaan di MWI 2026. So, tanpa berlama-lama, langsung disiarkan dari Paris. Kita akan segera menyaksikan game yang pertama, Vitality versus Falcons Vega Indonesia. Iya, ini dia Fumi Eko dengan jangan sampai salah masuk rumput kembali terjadi ya. Ya. Yang kita sudah sering melihat nih, salah masuk rumput tiba-tiba level udah ketinggalan. Lain udah terbengkalai langsung di awal-awal. Ini masalahnya belum setengah menit game berjalan, udah kehilangan setengah HP dan ngebuat sekarang Violetnya lebih percaya untuk ngasih pressure ke arah Pak Wito dari Fumi Eko. Eko juga adalah pemain yang menurutku ini sangat-sangat bersinar sekali sih di MWI sekarang ya. Dari EXP Lane yang memang bisa selalu dikontrol dengan dia. Dan Bergen Hunter ternyata dipakai oleh Chini sekarang. Berjumpa dengan ini Sora ya, Soranya Violet lagi. Sora udah push rank nih dia. Push global ya di MWI. Oke. Tapi sejauh ini masih hanya mirroring saja yang dilakukan ya. Belum ada rotasi yang agresif juga yang akan coba diperlihatkan. Meskipun dari Fumi Eko sadar nih, sekarang waktunya yang tepat untuk dia nge-cut dari minion yang ada di bagian atas, membuat nanti rotasi bisa berjalan ke arah bagian lain, Om. Ya, Leaf juga pakai bargain nih. Ada save. Waduh, ada Fracture. bahaya banget. Itu dia satu momentum dari Fracture yang digunakan. Goach yang begitu menyakitkan sehingga first blood dipegang oleh Seth. Iya. Kemenangan kecil pastinya ya. Kalau goldnya pastinya akan ada sedikit platingan yang dilakukan di bagian bawah juga. Di bagian atas Fumi Eko akan menuju ke level 4 sebentar lagi. Bentar dipancing, ada Vival, lihat Vivalnya nunggu. Heavy Spin sudah ready. Jangan keluar, nggak sampai sih untungnya ya. Tapi udah level 4 Fumi Eko-nya, Om. Dan memang kalau kita lihat sekarang turtle yang pertama ya, kondisi dari tank jungle sudah pasti akan jauh lebih diuntungkan. Sementara lagi-lagi nih kalau kita lihat rotasi dari Seth, nggak mau merelakan Chell-nya bermain dengan nyaman, Om. Dikasih level 2 Chell. Iya loh. Ini lagi datang lagi ke bawah nih ya. Ini half HP, yakin muncul lagi nih dia. Livy membuka Crimson Beacon. Save masuk. Violet targeting ke arah Chini, membuka flickernya juga tapi berhasil didapatkan dengan satu Heaven's Wrath. Begitu menyakitkan. Landing bawah yang begitu menguntungkan buat Falcons Vega. Membuat sekarang harusnya bisa full plating sih dari seorang Liv. Iya. Ini gak dikasih main loh buat Chell. Gak dijaga kan? Gak ada backupan sama sekali ke bawah karena memang setup untuk turtle. Sehingga mau gak mau Chell harus recall kembali. Wow. Dan plating buat Liv sangat kenyang sekali. Dan ini sesuai dengan tempo yang memang dimainkan sering oleh Falcon. Biarkan Liv-nya jadi dengan carry-nya. Nanti Liv-nya bakal punya posisi bagus waktu tingkat gede. Oke. Dan ini kondisi yang sangat baik sekali untuk Falcons Vega ya. Karena di 2 menit awal 1000 gold, meskipun mereka kehilangan objektif lah ya. Karena memang di trade. Tapi untungnya cukup banyak gitu. Dapetin Chini, berulang kali ngegagalin Chell buat farming. Jadi ya snowball effect-nya tuh berjalan gitu dari Falcons. Ya, dan Liv memang cukup dimanjakan ya. Karena secara level kalau kita lihat ada unggul 1 di atas dari Chell juga. Dan ini dia, ada rotasi ke bagian bawah, semua di bawah nih. Wah, ini akan bertemu di area river, terangkat. Tapi heavy spin yang dimulai dibuka, Stormbind masih bisa untuk dihindari untungnya Vival. Melarikan diri dengan cukup aman. Yep. Di atas masih ada Fumi Eko juga, Chell. Perebutan ya dari gold. Ini berat banget sih buat Chell-nya, benar-benar di pressure. Fumi Eko sempat untuk dapetin platingan beberapa. Wah, itu lumayan banget sih. Dan sekarang Seth yang mengambil Fire Beetle, tapi ada Chini juga yang memberikan covernya agar nggak ada lagi invasi jungle yang coba dilakukan oleh Falcons. Belum terlalu jauh sebenarnya untuk low cap yang terjadi tadi. Dan dari level chef ini kayaknya masih cukup dekat ya. Ya. Untuk si Vival, jadi masih bisa diatasi seharusnya sekarang. Sama-sama di level 7 untuk next turtle 8 mungkin. Untuk chef kalau bisa. Tapi Fumeko yang tadi sempat tertinggal ya, sekarang terlihat jauh lebih owning ya. Karena memang berhasil juga untuk menguasai tadi cut minion yang sangat baik. Tapi sekarang objektif kedua sudah mulai hadir, Om. Dan apakah ini waktu yang tepat untuk Falcons coba untuk kontes? Nah, mungkin bisa sih mereka kontes sekarang. Apalagi kalau melihat chefnya kalau bisa dapetin fracture ya di level ke-8 atau fracture level 2. Starting pulse memang sudah dibuka, tapi lihat sepertinya bakal cukup sulit ya.
Dan memang ada heavy spin yang mengunci langsung ke arah Violet. Coba untuk di cover dengan AOG. Tapi Violet mencoba untuk menghindar Shifting Skies ke arah Cloud. Dan sekarang memang lihat gimana sini yang ditargeting nggak dikasih escape dengan begitu mudah. Berhasil mendapatkan seorang Violet. Tapi terkena efek Town dan justru malah save yang berhasil didapatkan. Dan harus hati-hati karena Cini pegang Sky Pierce. Itu bisa saja meledak sewaktu-waktu dan menambahkan stack untuk Sky Pierce yang sudah ada di angka 10. Vitality mereka mengejar ketertinggalan juga di bagian bawah. Gak ada bantuan sama sekali nih. Liv lumayan keteteran juga ternyata. Iya. Dan ini jadi langsung berbalik ya. Yep. Keuntungannya. Untuk kesempatan ya tadi. Langsung semua dikuasai oleh Vitality. Dan bahkan untungnya purple buff masih bisa diamankan oleh Raimundo lah ya. Ya, tapi gak ada untungnya untuk Chef ya. Karena Chef lebih butuh untuk purple buff-nya. Bisa lebih nge-spam nanti dengan Gouch-nya juga. Agak terbatas penggunaan dari Gouch. Expansion dan juga Fracture nanti. Ya, dan kali ini kita lihat gimana Falcons yang tadi memegang tempo yang cukup aman di awal game sudah mulai dibalikan oleh Vitality. Sehingga membuat Vitality sekarang lebih bisa untuk bermain agresif seperti Fumi Echo. Memang ada Shifting Sky sekarang Thunder, bukan Cloud sekarang. Tapi lihat Fumi Echo masih berani untuk 1v1 dengan Seth. Double jab combo. Satu hit terakhir yang dibutuhkan. Masih bisa menghindar dengan Gouch-nya. Mid lane area. AOG tadi sempat dibuka. Untuk memukul mundur semua member Vitality. Untuk mendapatkan area outer turret dan space untuk lift di bagian bawah. Tapi Viva mempersiapkan surprise-nya dan gak bisa ternyata. Ya, Fumi Echo dapetin top turret juga. Jadi ini lumayan untungnya untuk Vitality. Yang tadinya tertinggal di awal-awal, mereka sudah mulai mengejar juga. Dan Liv kali ini akan kedatangan 3 tamu. Wah, ini udah nggak baik-baik aja ya. Meskipun Seth lagi-lagi cukup struggle di bagian atas. Untungnya Raimundo sempat nge-shown 4 player. Zaman Force diaktifkan Raimundo. Vitalize masih cukup aman seperti untuk Liv. Backupan pun datang Violet. Membuat semua pressure dari Vitality digagalkan di bagian bawah. Yap, thanks to Revitalize. Tapi di bagian atas gak aman sama sekali ya. Karena Fumi Echo berhasil untuk memberikan sebuah push yang cukup jauh ternyata. Dan Fumi, satu jab. Yang kedua, dia sadar loh ada Livy di situ dan langsung membuat Crimson Beacon ke-trigger. Purple buff lagi-lagi, Right of Riot yang gagal dari Vivian. Flicker sudah mulai dibuang, terkena efek stun dari Raimundo, tapi Liv dikejar oleh Fumi Echo. Terkena double jab yang membuat gak bisa join ke dalam teamfight karena sekarang Heavy Spin mengunci Raimundo dan berhasil. Lethality yang begitu menyakitkan mendapatkan stack demi stack dari seorang Cini. iya, ini memang Cini dengan kiminya ya. Sering terlihat memang dan selama di depannya tank yang sulit untuk bisa langsung di instant burst, Cini akan sangat bebas untuk memberikan damage dan menambahkan stack-stack lethality yang dimiliki. Ini udah cukup aman ya, meskipun baru 2 stack ya Om dari Cininya. Waduh, baru 2 tapi kalau berasa sih 20 udah lumayan berasa. Iya ya, tambahan dari semua presentasi yang dibutuhkan dari lethality-nya dan bahkan sekarang perfect turtle untuk Vitality. Diamankan di menit yang ke-7 nih. Double jab lagi. Hampir aja Livy-nya hilang. Itu ada shield dari Crimson Beacon. Timing yang benar-benar bagus sekali. Ya, tapi kayaknya kalau udah jadi satu item lagi ya, bakal sangat-sangat sulit untuk bisa menghindari damage dari Fumi Echo. Apalagi ada Melvic Roar yang dipegang. Baru jadi tuh ya. Wah, itu kalau tadi udah punya, hilang. Kalau double jab mules langsung. Oke, full penetrasi dengan lethal ignitions dari Fumi Echo ya. Ini sih lini belakang sekali kena kombonya hilang sih Om. Ya harusnya yang item ketiga ini ya, itu bakal menuju ke si Halberd buat si Fumi Echo. Cukup struggle dari Seth mencari sweet spot untuk ngasih jebakan ya. Karena ya mapnya juga bisa dikontrol gitu sama Vitality Om. Iya, dan EXP-nya ini jauh banget loh gold difference-nya. Rata-rata mungkin ada di tangan Fumi Echo. Waduh, tapi kali ini memang ada heavy spin kembali ke arah Violet. Mengunci pergerakannya. Gak ada lagi Violet membuat sekarang Falcons akan coba untuk masuk ke arah lini belakang dengan dia zaman Force Shell. Masih bisa selamat kah? Memang kehilangan Violet, tapi sepertinya dengan gak adanya Cini, ini justru malah menguntungkan. Dan ternyata damage yang begitu masif dari Fumi Echo mengembalikan keadaan untuk Vitality dan membuat double kill. Looking for triple kill. Dan itu dia Fumi Echo dengan tinju apinya. Wah, ini dia yang menurutku adalah pemain yang sangat bersinar sih di MWI 2026 ya. Fumi Echo, triple kill yang diciptakan tadi. Peluang yang langsung membesar untuk Vitality bisa mengamankan game yang pertama. Oke, Shifting Skies menuju ke Torrent.
Violet bakal diusir mundur saja ke belakang. Waduh, nggak cuma diusir mundur Om. Dikeluarin lagi ya. Double ultimate itu Heavy Spin dan juga Wrath of Dryad. Wah, baru spawn udah hilang lagi. Dan Fumi Echo ini udah melanglang buana kemanapun dengan 5 poin kill ini. Ya siapapun yang ditumbuknya. Hilang sih. Itu dia tulang rusuknya ke leher takutnya. Di double jab ya. Oke, kali ini Lord yang sudah hadir Om Boy. Sef. Wow! KO. KO! Double jab. Wow! KO. Hilang Om. Jadi asap, Chef. Itu split second buat dia recall loh. Tapi tepat sekali timing dari Fumi Echo. Dan poin kill ke-6 menjadi pundi-pundi yang terus bertambah untuk Vitality. Di luar dari adanya Lord yang sekarang mereka kuasai. Ini menjadi game yang sempurna untuk mereka di 10 menit game berjalan. Ya itu adegan yang sangat berbahaya ya tadi yang kita lihat ya. Terlalu berbahaya. Dan Vitality agak terseok di early tadi. Dikit aja 1000 difference dibalas dengan 7000 sekarang. Hal yang berat pasti untuk Falcons Vega. Karena sekarang Vitality bergerak dengan adanya Lord yang sudah mulai mendekat ke arah bagian mid. Oleh defense di tengah dan bawah menghilang. Mampukah mereka mempertahankan base turret-nya? Karena sekarang sepertinya udah mulai bersiap nih untuk masuk secara bersamaan Om. Iya. Banyak lane ya yang bisa diisi. Traction Pulse juga. Lordnya charge. Oh Vivian, Council Play, World of Riot, kombinasi. Karena Raimundo tapi dibalikan dengan Shifting Skies. Digagalkan dengan Heavy Spin. Timing yang tepat dari Vitality. Membeli waktu cukup banyak agar mereka bermain di luar dari high ground Falcons Vega. Dan masih cukup aman untuk semua member dari Falcons Vega bertahan. Mundur, menjauh dari semua gempuran Vitality. Dua base turret sepertinya bisa untuk dikuasai kah? Menghilangnya minion membuat mereka masih harus berpuas dengan satu base turret saja. Yep. Tapi masih bisa terusin sih kalau mau ya. Masih super ya wave-nya ya. Masih super juga tuh yang datang yang di bagian bawah. Oke. Mau coba bawa ditabrak masih ada Cini. Masih ada Cini. Traction Pulse. Chell juga masih di zaman Force dan begitu menyakitkan Synchro Visions-nya. Zaman Force sudah mulai aktif. Tapi sekarang lihat gimana damage yang dihasilkan. Dari Stormbind, Violet terjebak kembali. Heavy Spin untuk defensif. Terlalu sakit ternyata damage yang dikeluarkan dari Liv. Ya, belum bisa ya. Karena tadi memang Fumi juga masih ada di bagian top. Jadi belum ada damage tambahan yang bisa diberikan untuk mensupport Cini bersama dengan Vivian tadi. So, agak tertahan memang untuk Vitality. Tapi dari goldnya tidak tertahan. Mereka tiba-tiba unggul dengan cukup jauh. Juga bahkan purple buff sudah mulai diambil lagi dan diberikan kepada Chell. Harit yang dapetin purple buff. Akan lebih sering ya untuk bisa nge-spam juga nanti. Ini ada Fumi Echo. Wow. Dan dia melihat ada konsil yang dilakukan oleh Falcons Vega. Terlihat memang ada Chell dan Chell. Informasinya nggak diterima kah? Karena terlihat seperti tidak tahu ada keberadaan dari member-member Falcons Vega tadi Om. Iya. Agak jauh mungkin ya tadi. Oke. Chef. Tapi sekarang kayaknya bakal dibalas dendam sih. Ada knockout strike yang dikeluarkan. Tertangkap AOG, cover yang begitu mahal. Fumi Echo tershutdown akhirnya oleh Raimundo. Dan ini belakang yang dikejar oleh Violet. Cini yang ditarget, gak bisa menghindar lagi, gak punya flicker. Tapi masih ada anti-craft yang ternyata terkena lantern flare. Membuat dua member dari Vitality menggila bahkan. Viva pun down. Menjadi titik balik untuk Falcons Vega. Oke, balasan terjadi dan sebuah tarikan gold yang sangat manis juga Falcon. Mereka back on the track, minimal mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka. Dan sebuah miscom kah dari Vitality tadi. Karena kita melihat bagaimana bebasnya Chell untuk bisa langsung di-ganking dengan 4 pemain. Iya, tadi aku kira itu ada informasi yang diterima oleh Fumi Echo ya ketika member dari Falcons Vega berjalan melewati area purple buff. Yep. Tapi justru malah sekarang menjadi satu titik balik untuk Falcons Vega. Wah, ini bukan titik balik lagi, ini angin surga buat Falcon. Oke. Tinggal mereka kendarain saja. Jangan kasih lagi momentum untuk Vitality karena mereka sedang pegang momentumnya. Ya, dan kali ini pressures berada di tangan dari Falcons Vega. Dan kan seperti apa Vitality ini untuk mempertahankan setidaknya outer mid lane turret-nya? Ya, karena mereka pakai Kimi juga ya. Jadi kayaknya untuk tim fight mereka wajib untuk bisa menangin nih. Oke. Untuk defensifnya mungkin bagian atas harus direlakan ya untuk inner bagian top. Dan Chef punya BOD. Ya, damage-nya cukup, tapi ini nih. Ketika Falcon masuk ke late game dan liftnya bebas, lawan akan kesulitan. Lihat liftnya aja nih. Itu barusan Shifting Skies sih udah on point ya. Membuang flicker dari Cini dan charge in dari Lord.
menuju ke best threat top lane. Tapi lihat di bagian bawah Fumi Eko bermain Om. Dia berdansa, Om. Dia berdansa sendirian dan dapetin best turret. Ini menjadi keuntungan untuk Vitality. Betul, cukup ya sampai dikejar, ada 2 Chef. Wah, pertukaran yang menurut aku masih worth it. Worth it. Dengan best turret gitu. Benar, karena best turret gak bisa respawn ya. Iya. Bisa respawn lagi nanti. Gak ada masalah sama sekali juga. Tapi tiba-tiba nih, Dit. Jadi sengit. Dari 7.000 gold, karena 1 blunder. Gak bisa respawn ya. Iya. Bisa respawn lagi nanti. Gak ada masalah sama sekali juga. Tapi tiba-tiba nih, Dit. Jadi sengit. Dari 7.000 gold, karena 1 blunder yang terjadi tadi. Cel tumbang, selesai dikejar. Iya, kalau kita ngomongin untuk ekonomi, jadi berimbang lah ya. Betul. Nah, membuat 8.000 gold sekarang udah hanya terpaut, ya hampir nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi dari segi objektif, lagi-lagi Fumi Eko, movement dia ke bawah tadi itu menguntungin banget karena next swordnya di bagian atas. Dan sekarang ada Shifting Skies, AOG, combo wombo dan heavy spin digagalkan. Raimundo terjepit dengan revitalize-nya. Tapi Cini nggak bisa kabur. Cini yang berhasil ditangkap. Dan sekarang Vivian pun down. Menjadi momen untuk Falcons Vega karena Vivian juga menghilang. 3 yang tersisa. Dan sekarang menjadi Falcons Vega yang mengamuk di bagian bawah. Wah, ini dia ya. Cini yang langsung menjadi bulan-bulanan. Iya. Tiba-tiba di bawah kakinya itu ada AOG yang masuk. Terus juga kena Shifting Skies juga tadi. Sulit tadi untuk Cini bisa kabur ya. Karena hanya akan mengandalkan flicker juga. Tapi dari kedua tim ini pastinya mereka akan fokus untuk bisa mendapatkan Lord. Jadi agak sedikit aman untuk Vitality. Best start mereka juga masih ada. Cuman mereka harus hati-hati nih karena Falcon pun sudah mulai mengejar. Dan sekali lagi, ingat ya garis bawah ya, Om mau bilang ya, itu kalau gak dijaga, kelar nih nanti nih Vitality. Ya masalahnya sekarang udah masuk ke late game ya. Dan dari itemizations, Ya. ini udah lengkap untuk Cliff untuk bisa ngasih damage ke siapapun. Betul, dan Mau itu Vival, ataupun lain. item dari Fumi juga standar ya. Tadi Hunter, Melvic Roar, terus dia ke si Halberd. Tadi ada Magic Brute Blade, Force Magic ya. Cross Gold, ya, dan ada Brute Force. Oke. Kali ini Om, untuk Lord yang ketiga nih, Vitality masih bisa memegang kendali kah dengan best threat bottom lane yang hancur? Harusnya masih bisa sih. Cuman ya lumayan jauh. Ya, tapi untuk kali ini Lord sudah mulai hadir. Fumi Eko yang sudah mulai bergerak, tapi safe, terexpose dengan Vival dan juga Fumi Eko yang mengejarnya. Gak bakal dikasih pulang kayaknya. Recall di depan sana dan berhasil terdeteksi. Mencoba ditangkap, masih ada Gouch untuk bisa menghindar dan sekarang menjauh. Untungnya gocekannya bagus ya. Dan di sisi lain justru malah liftnya connect karena Vivian. Rod of Dread dikeluarkan, memantulkan semua damage-nya. Tapi udah gak ada Rod of Dread, jadi informasi yang mahal. Karena sekarang Falcons Vega yang memegang kendali karena Lordnya 1v1 kembali terjadi di bagian bottom lane. Mencoba escape, Fumi Eko berhasil memang menghilangkan immortality dari Seth. Ya. Dan juga memberi waktu cukup banyak agar bisa terreset lagi Lordnya. Itu penting banget tadi Fumi Eko. Meskipun ya mungkin ada sedikit mistake tadi, tapi berhasil untuk membayarkan dengan hilangnya immortal. Dan itu kalau sampai Chef lagi ada di bawah bisa kena solo kill kah? Oh. Namun dengan Gouch. Wah, ini Fumi Eko sih nyebelin banget sih ini. Ini masuk dengan 2 katapult loh. Dan 1v1 dengan Seth. Jadi cukup berbahaya karena Lordnya sekarang dipegang oleh Vitality. Vival yang memang berhasil mendapatkannya. Ada pertukaran dengan 1. Tapi ditukarkan lagi dengan 1 karena Ferret pun down. Dan itu beli waktu serta beli apapun yang bisa dibeli oleh Fumi Eko di bagian bawah. Untuk bukan beli telur gulung ya. Ya, tapi Falcon kehilangan Lord. Dan kali ini 4 melawan 4 untuk Lord yang belum evolve sebenarnya juga. Jadi masih close game bisa dibilang ya, open ending untuk masing-masing. Tapi defense harus dimainkan oleh Falcon terlebih dahulu. Dan Fumi Eko sangat mengganggu split push dari Fumi yang sedari tadi kalau kita lihat berusaha untuk dicegah juga dengan Zef. Tapi Zefnya yang harus pecah imonya. Atau bahkan ada peluang untuk Zefnya bisa terpick off. Iya, masalahnya kalau kita bahas based on hero ya, kayaknya nggak ada Nolan yang bisa sih untuk head to head sama Pakuito ya. Apalagi dengan full items dari Pakuito yang seperti itu ya Om ya. Iya. Karena ya Nolan nggak punya shield sebesar Pakuito gitu dengan jabnya. Tapi Lordnya juga jadi asap ya. Iya ya. Karena sedemikian cepat kan untuk damage yang diberikan dengan si Nolan. Wow, ini game pertama loh Om. Tapi sesengit ini juga dan saling balas berbalas ya. Ini power di lift lah pokoknya, mata di lift aja. Karena dari kemarin aku lihatnya kayak lift juga menjadi salah satu titik tumpu untuk Falcon bisa mendapatkan kemenangan. Sepanjang speedy light wheel ada dan flicker ready. Oh, dia nggak flicker ya ini Purify. Iya. Oke. Masih bisa. Cuman ya itu.
Tetap rumput-rumput harus dijaga ya, karena biasa isi rumput keluar Pakito nanti. Keluar Pakuito sih PR ya, karena dari tadi berulang kali juga kayak gitu kan. Save-nya coba cari waktu, cari makro ke bawah. Ternyata dimakroin balik juga sama Vival, sama Fumi Eko. Dan dari segi item juga aku punya feeling kalau Pakuitonya dari Fumi Eko juga udah siap buat ganti ke arah Immortal nih apabila dibutuhkan ya. Ya, Rose Gold-nya ya bisa diganti juga sebenarnya. Full item untuk Nolan nih, untuk Chef. Dan Sora nggak punya War X memang ya. Sepertinya akan mengejar ke Imo. Leaf sudah diberikan orange buff. Oke. Lumayan sengit sekarang untuk perebutan nanti di Lord yang akan kita nantikan ke depannya. Iya. Tapi ya kalau objektif dari Falcons Vega aku ngelihatnya mereka asalkan perang berempat aja Om. Nggak menggunakan Nolannya. Ketika Nolannya digunakan untuk bisa landing jauh gitu, antisipasi karena Fumi Eko. Menurut aku masih bisa oke banget sih. Karena dari crowd control, Sora, adanya Gatot Kaca dan juga Jushin, menurut aku itu udah cukup banget sih untuk bisa nanti dimaksimalkan dengan damage burst-nya dari Kari. Iya, nih Karinya bisa jadi pembeda ya setelah ini. Karena damage yang dari Kari udah bukan main ya. Yep. Udah sangat-sangat besar sekali. Makanya kalau sampai ada miss move misalnya dari double jabnya yang miss, itu bisa dimakan dengan Leaf nanti. Selama bukan Leaf yang kena pukul ya. Oh, dan ini Fumi dicari loh. Iya. Tapi masalahnya bakal ketemu gak nih? Memang ada satu semak aja. Oh, tapi kalau Fumi keluar, ngincer ke Kari, dia bisa kepegang. Oke, purple buff. Kayaknya bakal coba diambil kan. Tapi informasi telah diterima juga kalau misalnya ada save di situ. Dan yep, coba untuk fracture. Tapi Lord ditarik ulur karena ada Violet juga yang membuka visions-nya. Bawah. Aduh. Oh no, ini menjadi kerugian untuk Falcons Vega ya. Karena sekarang udah kayak expose juga, ada Livia di area base. Dan sepertinya 4 melawan 5 bukan kondisi yang baik untuk Falcons Vega. Tapi Vitality masih coba untuk membeli waktu Om. Karena mereka lebih mementingkan untuk mendorong terlebih dahulu landing bawahnya Om. Agar jauh lebih aman. Minion management, lagi-lagi Falcon harus kehilangan satu base turret tanpa ada yang nge-push. Hanya modal minion dari lawannya. Tapi jelas di sini Fumi bisa dimakan. Tetap ya. Karena ini adalah sebuah bait di mana hanya Leaf yang keluar dan ditemenin dengan Raimundo. Tapi kayaknya bakal sadar sih melihat attack defense dari Falcons Vega ya. Di atas juga nggak ada yang terlalu banyak terlihat member-membernya. Sehingga Vitality nggak mau terlalu gerasak-gerusuk nih, terutama untuk Fumi Eko ketika dia melihat Leaf seorang diri di bagian bawah. Sehingga ini bakal coba untuk bermain tarik ulur selama mungkin sambil menunggu attack defense sama-sama terlihat nih. Baik dari Falcons Vega ataupun dari Vitality. Oke, masih ada Fumi lagi ke bagian bawah ya. Sedang berusaha untuk memberikan sebuah split push biar ada faktor distraksi juga agar Falcon tidak langsung menuju ke Lord yang memang sudah evolve. Fast clear jelas menjadi senjata utama untuk Fumi Eko, itu dia double jab. Langsung di clear dan harus ada yang turun ke bawah. Harus dari Falcon. Dan kali ini Lordnya bisa di start. Sudah waktu yang tepat untuk di start ya. Betul, udah mateng ya. Udah digoreng dari tadi. Yep, dan yang muncul adalah Save. Tapi ingat, 4 player aja Falcons Vega. Menurut aku awas Fumi. Leaf. Berhasil ternyata karena Fumi Eko menghilang di tempat menjadi keuntungan untuk Falcons Vega. Sekarang mereka memberikan keadaan Shifting Skies. Fokus dengan heavy spin. Tapi lihat, masih membeli waktu cukup lama karena Cini yang dikejar. Dan berhasil dicuri oleh Save. Retributions yang on point by Falcons Vega. Save membuat Vitality kehilangan 3 membernya serta Lord yang sudah evolve. Wah, ini bukan hanya hilang 3 member, bisa hilang game yang pertama juga. Oh no. Ya, setup dari Leaf dan juga Raimundo yang mereka nantikan tadi. Mencari Fumi ada di mana dan akhirnya berhasil. Ternyata sebuah speedy light wheel yang cukup cepat bisa menumbangkan Fumi Eko. Oke. Wow. Evolve Lord, 3 lane push. Best start bisa habis semua dari Vitality, tapi mungkin mereka masih bisa bertahan ya. Wow, ini bakal cukup sulit pastinya. Mengingat ya, mungkin masih ada spare waktu, 30 detik lagi. Tapi Lord Evolve yang sebenarnya hanya perlu memaksimalkan Super Wave Minion aja juga bisa untuk mendapatkan best turret sepertinya. Masih ada heavy spin juga ya? Yap, karena damage dari Leaf begitu menyakitkan ya. Ini udah nggak terlalu mudah untuk bisa dibendung. Dan Shifting Skies lagi-lagi, AOG. Zaman Force sudah mulai dibuka, tapi Raimundo terlalu dalam. Memakan semua damage yang dia terima. Kehilangan immortality-nya, best turretnya udah nggak ada minion di situ, nggak bisa dihancurkan. Oh no. Menjadi momen yang gagal kah untuk Falcons Vega karena mereka kehilangan Raimundo. Gak ada badan ya. Tapi masih ada Evolve Lord di atas, masih bisa ditemenin juga. Masih memungkinkan kalau mau nih coba untuk nabrak. Cuman sayang memang pengawalan kepada Leaf akan berkurang.
Ini yang bahaya juga karena Liv menjadi kartu as. Ya. Kalau bisa di cover bagus, kalau nggak bisa di cover bahaya banget. Aku masih deg-degan ngelihat gimana itu save yang ada di tengah sih. Karena ya Fumi Eko juga udah mulai memantau ya. 4 melawan 3 di bagian atas. Tapi akan segera di grup kah? Shifting Skies kembali. Mencoba untuk membeli waktu. Vival Heavy Spin justru malah mengunci Violet. Dan Violet dia nggak punya Immortal. Wah. Dan sekarang malah dibalikin lagi karena double jab dari Fumi Eko karena Livy dikejar dengan knockout strike. Fracture karena Fumi Eko dan berhasil menghilangkan Immortality. Justru malah sekarang Falcons Vegala yang dipaksa untuk mundur dengan hanya menyisakan 2 member saja. Wah, dan bahkan ini sebuah push bisa dilakukan oleh Vitality. Lihat best start mereka. Udah tinggal 1 garis abu tuh ya. Abunya lebih penuh daripada merahnya. Tapi mereka masih menjaga base start mereka juga dan sudah mulai. Sekarang Vitality ada chance untuk bisa langsung menabrak. Chef dikejar oleh Fumi Eko, flicker. Untungnya nggak connect ya. Ya, tapi di bagian tengah, Raimundo begitu menyakitkan damage yang dia terima dan killing spree untuk seorang Chell. Dan that's it. Game pertama untuk Vitality. Kemenangan yang bisa dibilang sangat sulit untuk didapatkan. Karena Falcons Indonesia tadi hampir bisa merebut hal tersebut dari Vitality. Tapi memang sih, Vitality pada akhirnya menunjukkan kesabaran yang membuahkan hasil.